Di tengah deru mesin dan klakson yang bersahutan di jalanan kota Surabaya, seorang perempuan muda bernama Kirana memacu motor Yamaha NMAX hitamnya, membelah kepadatan lalu lintas yang seolah tak pernah tidur. Langit biru yang cerah dan matahari yang menyengat tanpa ampun menjadi saksi bisu perjalanannya yang tergesa-gesa. Rambut hitam lurusnya yang panjang tergerai, berkilauan diterpa sinar matahari, memberikan kesan anggun yang kontras dengan raut wajahnya yang tegang. Ia mengenakan kaos ketat berwarna kuning cerah yang memancarkan semangat jiwa mudanya, dipadukan dengan celana jeans pendek biru di atas lutut yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Penampilannya sederhana namun penuh gaya, mencerminkan kepercayaan diri seorang perempuan mandiri yang sedang diuji oleh keadaan. Setiap tarikan gas motornya terasa seperti detak jantungnya sendiri yang berpacu dengan waktu. Pagi tadi, sebuah telepon dari rumah sakit telah merenggut seluruh ketenangan dari hidupnya. Ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, mengalami serangan jantung dan kondisinya kritis. Sejak saat itu, dunia Kirana seakan runtuh. Yang ada di benaknya hanyalah sampai ke rumah sakit secepat mungkin, memegang tangan ibunya, dan membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam kepanikan itu, ia melupakan hal-hal kecil yang dalam kondisi normal tak akan pernah ia abaikan. Helm, benda yang seharusnya melindungi kepalanya, tertinggal begitu saja di rumah. Saat itu, keselamatan ibunya jauh lebih penting daripada aturan lalu lintas. Jalanan Surabaya dengan segala kesibukannya terasa hidup dan penuh warna. Deretan warung-warung kecil, pedagang kaki lima yang sibuk melayani pelanggan, dan gedung-gedung tua peninggalan kolonial yang berdiri megah menjadi pemandangan yang biasa ia nikmati. Namun hari ini, semua itu hanya menjadi latar kabur bagi kecemasannya. Ia terus memacu motornya, menyalip di antara mobil dan angkutan kota, berusaha menghemat setiap detik yang terasa begitu berharga. Keringat mulai membasahi pelipisnya, bercampur dengan debu jalanan, tapi ia tidak peduli. Matanya fokus menatap jalanan di depan, sesekali melirik jam di pergelangan tangannya seolah sedang berlomba dengan takdir. Di kepalanya hanya ada satu harapan, semoga ia tiba sebelum kondisi ibunya semakin memburuk. Namun, di balik hiruk-pikuk lalu lintas dan langkahnya yang terburu-buru, Kirana tidak menyadari bahwa kelalaiannya tidak mengenakan helm telah menarik perhatian seseorang. Seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan dengan seragam coklat resmi, memperhatikan setiap pengendara yang lewat dengan tatapan predator. Dalam hitungan detik, perjalanan yang semula ia kira akan mulus menuju rumah sakit justru akan terhenti. Dan dari titik itulah, nasib Kirana akan berubah menjadi rangkaian peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah ujian keberanian yang akan menguji prinsip hidupnya hingga ke titik terendah. Di tengah padatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Darmo, laju cepat Kirana di atas NMAX hitamnya tiba-tiba terhenti. Dari jarak beberapa meter, seorang polisi berbadan gempal dengan perut buncit yang menonjol dari balik seragamnya menatapnya tajam. Kepalanya yang botak berkilau di bawah terik matahari. Usianya sekitar pertengahan 30-an, posturnya besar dan penuh otot, menunjukkan sosok yang terbiasa menggunakan kekuatan fisiknya di lapangan. Namanya Agus. Dari tatapan matanya yang keras dan seringai tipis di bibirnya, jelas ia bukan tipe aparat yang bisa diajak bernegosiasi dengan alasan. Begitu melihat Kirana melintas tanpa helm, instingnya sebagai pemangsa di jalanan langsung terpicu. Dengan langkah lebar yang penuh keyakinan, Agus maju ke tengah jalur, mengangkat tangannya sambil meniup peluit dengan nyaring. Suara peluit melengking itu memotong bisingnya lalu lintas, membuat Kirana spontan menarik tuas rem. NMAX hitamnya melambat dan berhenti di pinggir jalan. Agus mendekat dengan wajah datar, namun nada suaranya sudah membawa ketegangan. "Pinggirkan motornya, cepat," serunya, nada tegasnya bercampur kasar, seakan tidak memberi ruang untuk bertanya atau membantah. Beberapa pengendara lain yang melintas melambatkan lajunya,
Sebagian bahkan menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Tatapan mereka seakan berkata bahwa ini adalah tontonan yang jarang mereka lewatkan. Kirana, meski sempat ragu dan hatinya berdebar kencang, akhirnya mematuhi perintah itu. Ia menuntun sedikit motornya ke sisi jalan, berhenti di bawah bayangan sebuah pohon angsana yang rindang. Detak jantungnya mulai terasa lebih cepat, bukan karena takut pada polisi, tetapi karena ia sadar waktu berharganya untuk ibunya mulai terbuang sia-sia. Namun dari sorot mata Agus, jelas bahwa pertemuan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Agus berdiri tegak di depan motor Kirana, kedua tangannya bertolak pinggang. Ia mengamati Kirana dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapannya terasa melecehkan, seolah mencari celah untuk menegaskan kesalahannya sekaligus menilai korbannya. "Kamu tahu ini pelanggaran berat," ujarnya lantang, membuat beberapa orang di sekitar menoleh lagi. Cara bicaranya tidak sekadar menegur, melainkan memberi tekanan psikologis. Dari raut wajahnya, Agus sudah menganggap Kirana bukan sekadar pengendara yang lalai, tetapi seseorang yang harus ia beri pelajaran dengan caranya sendiri. Dan dari titik ini, ketegangan mulai memanas seperti aspal yang terbakar matahari. Agus tidak membuang waktu. Begitu Kirana berhenti, suaranya langsung menggelegar, menusuk telinga di tengah bising lalu lintas. "Kamu pikir ini jalan nenek moyangmu? Naik motor tanpa helm di tengah kota besar," teriaknya, nadanya penuh tekanan. Kata-kata itu meluncur tanpa jeda, seolah ia ingin memastikan semua orang di sekitar mendengar kesalahan Kirana. Beberapa warga yang berada di warung kopi pinggir jalan mulai memandang. Ada yang pura-pura sibuk, tapi telinganya jelas menangkap setiap ucapan kasar Agus. Dengan langkah tegas, Agus mendekat lalu menunjukkan Max hitam Kirana. "Turun dari motor sekarang," perintahnya singkat, namun memaksa. Tangannya yang besar bergerak seolah siap menarik Kirana jika ia tidak segera patuh. Udara panas siang itu semakin menambah tekanan, membuat suasana terasa sesak. Kirana sempat menatapnya, mencoba mengatur napas yang tersengal. Namun sorot mata Agus sama sekali tidak memberi ruang untuk bicara. Meski wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan, Kirana tetap berusaha menyampaikan alasannya. Suaranya terdengar lebih rendah, mencoba meredakan ketegangan. "Pak, saya terburu-buru ke rumah sakit. Ibu saya sakit parah," ucapnya, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, kalimat itu seperti menabrak tembok baja. Agus hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Tatapannya dingin dan penuh rasa tidak peduli. Di balik wajah kerasnya, ia sama sekali tidak menunjukkan empati atau rasa iba. Baginya, alasan Kirana hanyalah bagian dari pola yang sering ia dengar dari para pelanggar lalu lintas yang mencoba berkelit. Ia menghela napas pendek lalu menggeleng pelan, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini. "Saya tidak mau tahu. Aturan tetap aturan," ujarnya. Nada suaranya menutup segala celah untuk diskusi. Agus berdiri tegap di sisi motor, seperti singa yang menghalangi jalan mangsanya. Kirana sadar perjalanannya baru saja berubah menjadi pertarungan kesabaran dan emosi. Dan ini baru permulaan dari sebuah mimpi buruk di siang bolong. Kirana berusaha mengatur napas yang masih tersengal, mencoba meredam kegelisahan yang membuncah di dadanya. Dengan suara yang bergetar namun tetap jelas, ia berkata, "Pak, saya benar-benar terburu-buru ke rumah sakit. Ibu saya kritis. Saya harus segera sampai di sana." Kata-kata itu ia ucapkan sambil menatap lurus, berharap sedikit empati bisa muncul dari wajah keras di depannya. Urat di lehernya menegang karena emosi bercampur cemas, dan tangannya menggenggam erat setangan Max hitamnya, seakan itu satu-satunya penopang yang membuatnya tetap berdiri. Namun, Agus hanya menyipitkan mata. Tatapannya dingin bagai es.
Sebuah senyum tipis yang penuh sinisme muncul di sudut bibirnya. Semua orang bisa punya alasan, Neng, ucapnya, suaranya berat dan merendahkan. Tapi aturan tetap aturan. Kalau semua orang boleh melanggar cuma karena alasan pribadi, besok jalanan ini jadi pasar malam. Nada bicaranya bukan sekadar menolak, tapi juga menampar harga diri Kirana di depan halayak. Kalimat itu meluncur seperti peluru, membuat beberapa orang di sekitar yang mendengarnya menggeleng pelan, tak percaya ada aparat yang bisa setega itu. Kirana menelan ludah, mencoba sekali lagi dengan nada yang lebih memohon. Saya tidak punya niat melanggar, Pak. Saya benar-benar dalam keadaan darurat, ucapnya. Kali ini dengan nada yang lebih rendah, berharap sedikit kelembutan akan muncul dari sosok berseragam itu. Tetapi Agus tidak mengubah sikapnya. Bahunya tetap tegak, kedua tangannya bertolak pinggang, dan matanya tak bergeser sedikit pun dari wajah Kirana. Baginya, pernyataan itu hanyalah pembenaran yang tidak layak didengar. Ketegangan semakin pekat, seperti udara panas yang terperangkap di bawah terik matahari Surabaya. Di benak Kirana, waktu terus berlari, dan setiap detik yang terbuang membuatnya semakin cemas terhadap kondisi ibunya. Tetapi dari cara Agus berdiri dan berbicara, ia tahu bahwa pria ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Agus sudah memutuskan, dan Kirana menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan tembok besar yang tak peduli siapapun yang mencoba menembusnya. Ia bukan lagi seorang penegak hukum, melainkan seorang predator yang telah menemukan mangsanya. Agus menghela napas panjang, seolah bosan dengan drama itu, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Kirana. Suaranya merendah, namun justru terdengar lebih mengancam. Kalau mau lanjut jalan, selesaikan, di sini sekarang, katanya, menekankan setiap kata seolah itu perintah yang tidak bisa ditawar. Kalimat itu tidak diucapkan seperti prosedur resmi, melainkan tuntutan yang syarat dengan nada pemerasan. Sorot matanya tidak sekadar menegur pelanggaran, tapi menilai seberapa besar ia bisa menekan perempuan muda di depannya. Kirana terdiam sejenak, mencoba mencerna ucapan itu. Dalam kepalanya, ia mencari-cari cara keluar dari situasi ini. Namun, kenyataan pahit langsung menyergap. Ia memang tidak membawa uang sepeser pun. Perjalanan tadi dilakukan terburu-buru, bahkan dompet pun tertinggal di rumah. Pak, saya tidak bawa uang, ucapnya dengan nada campuran antara jujur dan gugup. Matanya menatap ke bawah, mencoba menghindari tatapan menusuk Agus. Pernyataan itu justru membuat Agus tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Kalau begitu, motornya saya sita saja. Biar jadi jaminan, ujarnya sambil mulai bergerak ke sisian Max hitam itu. Tangannya yang besar menyentuh setang motor, seperti sudah siap menariknya kapan saja. Wajahnya tetap datar, seolah penyitaan ini hanyalah rutinitas biasa. Namun bagi Kirana, ucapan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, membuat dadanya semakin sesak. Wajah Kirana mulai terlihat panik. Matanya bergerak gelisah, menatap ke kanan dan kiri, berharap ada yang mau membantu atau setidaknya menjadi saksi yang berani bersuara. Namun, kerumunan di sekitar hanya diam. Sebagian menonton, sebagian lagi memilih menjauh. Suasana siang yang panas itu kini berubah menjadi arena tekanan di mana seorang perempuan sendirian berhadapan dengan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan di detik itu, Kirana sadar perjalanannya bukan hanya tertunda, tetapi terancam berakhir dengan kehilangan yang jauh lebih besar. Tangan besar Agus sudah menggenggam erat setangan Max hitam itu, siap menariknya menjauh dari Kirana. Gerakannya kasar, seperti seseorang yang sedang menunjukkan siapa yang berkuasa. Kirana, yang sejak tadi mencoba menahan diri, akhirnya merasa titik sabarnya telah habis.
Kecemasannya terhadap sang ibu kini bercampur dengan amarah yang membara terhadap ketidakadilan di depan matanya. Dengan suara lantang yang bercampur getir, ia berkata, polisi seperti bapak ini yang bikin rakyat malas percaya sama hukum. Maunya cuma uang, bukan keadilan. Kata-kata itu meluncur cepat tanpa filter, lahir dari rasa terdesak dan kemarahan yang selama ini ia pendam terhadap aparat yang semena-mena. Ujaran itu membuat Agus membeku sesaat. Wajahnya yang tadinya dingin kini mengeras, rahangnya mengatup kuat. Tatapan matanya berubah menjadi semburan api. Bukan lagi tatapan aparat yang menegakkan hukum, tapi tatapan seorang pria yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Senyum sinisnya menghilang, berganti dengan raut muram yang mengancam. Kerumunan yang menonton mulai berbisik-bisik, merasakan perubahan suasana yang semakin memanas. Agus perlahan melepaskan genggaman tangannya dari setang motor. Namun bukan untuk mundur, melainkan untuk mengubah posisi tubuhnya agar lebih dekat ke Kirana. "Apa tadi kamu bilang?" tanyanya dengan suara berat, menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Setiap kata terdengar seperti gertakan, dan dari cara pandangnya, jelas ia tidak sedang mencari klarifikasi, melainkan pembenaran untuk bertindak lebih jauh. Beberapa orang di kerumunan mulai mundur sedikit, tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kirana menatapnya tanpa gentar. Meski jantungnya berdegup kencang, ia tahu ucapannya barusan adalah risiko besar. Tapi rasa marahnya lebih kuat daripada rasa takut. Ia tidak menunduk, tidak meminta maaf, dan tidak menarik kembali kata-katanya. Keheningan yang menggantung hanya berlangsung beberapa detik, sebelum akhirnya Agus mengambil keputusan yang akan mengubah momen ini menjadi insiden kekerasan terbuka di tengah jalan. Dan dari sinilah, batas antara penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan benar-benar runtuh. Amarah Agus meledak tanpa kendali. Dengan gerakan cepat dan brutal, ia meraih tongkat polisi yang terselip di ikat pinggangnya. Suara gesekan besi dengan sarung tongkat terdengar tajam di tengah hening yang mencekam. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tongkat itu dengan kekuatan penuh, menghantam tepat ke wajah Kirana. Dentuman kerasnya memecah udara siang itu, seolah menjadi sinyal bahwa batas hukum telah dilanggar di depan mata semua orang. Tubuh Kirana terhuyung ke belakang akibat hantaman tersebut. Dunia seakan berputar, dan rasa sakit yang tajam meledak di pipinya. Darah langsung menyembur dari sudut bibirnya. Matanya terpejam menahan nyeri, napasnya terputus-putus. Dalam hitungan detik, lututnya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh tersungkur ke aspal yang panas. Suara benturan tubuhnya dengan permukaan jalan terdengar menyakitkan, memancing helaan napas kaget dari sebagian warga yang berdiri di pinggir jalan. Kerumunan yang tadinya hanya menjadi penonton kini membisu. Beberapa orang terbelalak, tak percaya seorang polisi bisa memukul seorang perempuan di depan publik tanpa rasa ragu. Ada yang spontan ingin maju, tapi langkah mereka tertahan oleh rasa takut akan seragam yang dikenakan Agus. Sementara itu, darah terus menetes dari mulut Kirana, membentuk bercak merah di aspal, menjadi bukti nyata kekerasan yang baru saja terjadi. Agus berdiri tegak di atas Kirana. Wajahnya tetap dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memegang tongkat itu dengan erat, seakan siap memukul lagi jika ada yang berani melawan. Matanya menyapu kerumunan, mengirim pesan tak tertulis bahwa siapapun yang ikut campur akan bernasib sama. Di sisi lain, Kirana berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap ke bawah, mencoba mengatur napas, sementara rasa perih dan rasa tidak adil membakar hatinya lebih panas dari teriknya matahari siang itu. Seakan pemukulan itu belum cukup untuk memuaskan egonya yang terluka, Agus melangkah ke arah handmax hitam milik Kirana dengan tatapan penuh kesengajaan. Tangannya merogoh sesuatu dari saku celana, lalu mengeluarkan sebuah pemantik api.
Gerakannya lambat namun penuh tekanan, seolah ingin semua orang yang menonton menyadari apa yang akan ia lakukan. Dalam hitungan detik, ia membuka tutup tangki bensin motor itu, menyulut api pada secari kain bekas yang ia celupkan, lalu melemparkannya ke dalam. Lidah api langsung menyambar, mengeluarkan suara gemeretak saat cat dan plastik mulai terbakar. Asap hitam pekat membumbung ke udara, mengaburkan sebagian pandangan di tengah terik matahari siang. Bau sangit cat terbakar bercampur dengan aroma bensin yang menyengat menusuk hidung siapapun yang berada di sekitar. Kirana hanya bisa terduduk lemas di atas aspal. Tubuhnya masih sakit akibat pukulan sebelumnya. Matanya berkaca-kaca menatap kendaraan yang selama ini menjadi teman setiap perjalanannya kini berubah menjadi bara dan abu. Setiap letupan api terasa seperti merobek hatinya. Sementara itu, Agus berdiri tak jauh dari api yang berkobar. Wajahnya memancarkan kepuasan yang mengerikan. Tawa sinisnya pecah, bergabung dengan gelak tawa beberapa rekan polisi yang berdiri di belakangnya. Mereka tidak tampak terganggu sedikit pun oleh fakta bahwa yang mereka bakar adalah milik pribadi seorang warga yang baru saja menjadi korban kekerasan. Bagi mereka, ini hanyalah tontonan yang menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa takut konsekuensi. Warga di sekitar masih terdiam. Sebagian menutup mulut tak percaya. Sebagian lain menggenggam ponsel dan merekam kejadian itu. Dalam hati, banyak dari mereka membara rasa marah, namun rasa takut pada seragam coklat dan pangkat di bahu membuat mereka tak berani bertindak. Di tengah lingkaran asap dan bara api, Kirana menyadari bahwa yang hancur bukan hanya motornya, tapi juga rasa kepercayaannya terhadap keadilan di negeri ini. Dan pada saat itulah, situasi berubah tanpa diduga, karena seseorang yang berpengaruh sedang memperhatikan dari kejauhan. Dari balik kerumunan yang mulai riuh dengan bisik-bisik, tiba-tiba suasana berubah ketika sesosok pria berseragam loreng TNI melangkah maju. Sepatu Larsnya menginjak aspal dengan bunyi tegas, setiap langkahnya mantap dan penuh keyakinan. Di kepalanya terpasang baret merah yang langsung mencolok di antara warna-warna kusam jalanan. Di dadanya tersemat tanda pangkat tinggi yang berkilau tertimpa cahaya matahari, 3 bintang emas, seorang letnan jenderal. Itulah Jenderal Hartono. Pria berusia akhir 40-an dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam. Sosok yang tak hanya memancarkan kewibawaan, tetapi juga kekuatan yang tak terbantahkan. Kerumunan warga yang tadi hanya menonton kini mulai bergeser, memberi jalan bagi Jenderal Hartono. Aura yang dibawanya berbeda, ada wibawa militer yang membuat orang secara refleks menegakkan tubuh. Saat tatapannya yang dingin menyapu lokasi kejadian, suara tawa Agus dan rekan-rekannya perlahan meredup. Bahkan mereka yang tadinya percaya diri mendadak menyadari bahwa di depan mereka bukan orang sembarangan. Langkah Jenderal Hartono mantap, tanpa terburu-buru. Namun, setiap gerakannya mengirim pesan. Ia datang bukan untuk menjadi penonton. Ketika sampai di hadapan Kirana, Jenderal Hartono menunduk sedikit, melihat kondisi perempuan itu yang duduk lemah di aspal. Bibirnya pecah dan darah mengering di sudut mulut. Suaranya terdengar rendah namun tegas, penuh empati yang jarang terlihat dari sosok berseragam. "Tenang, Nak. Sekarang kamu aman," ucapnya. Tangannya menyentuh bahu Kirana dengan mantap namun lembut. Sentuhan itu membawa rasa aman yang belum pernah Kirana rasakan sejak insiden ini dimulai. Kehadirannya membuat seluruh lokasi mendadak hening. Tak ada lagi bisik-bisik warga, tak ada lagi tawa sinis dari pihak polisi. Semua mata kini tertuju pada interaksi itu. Kirana menatap wajah Jenderal Hartono, melihat di sana bukan hanya pangkat dan seragam, tapi juga keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Di saat yang sama, Agus mulai gelisah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meskipun terik matahari membakar, ia sadar keadaan sudah berbalik arah,
dan kekuasaan yang selama ini ia pamerkan kini menghadapi dinding yang jauh lebih kokoh. Agus, yang sebelumnya begitu percaya diri tertawa terbahak-bahak di depan korbannya, kini terlihat kehilangan warna di wajahnya. Matanya terpaku pada pangkat dan baret merah di kepala Jenderal Hartono. Napasnya mulai berat, bibirnya bergerak tanpa kata, seakan mencoba mencari alasan untuk menghindar. Namun langkah Jenderal Hartono yang mendekat, tegas, dan penuh tekanan, memutus semua jalan keluar. Warga di sekitar bisa merasakan udara berubah. Bukan lagi rasa takut pada Agus, tapi rasa hormat dan penasaran pada apa yang akan dilakukan sang jenderal. Tanpa basa-basi, Jenderal Hartono meraih tongkat polisi yang masih tergeletak di dekatan Max Kirana yang hangus terbakar. Ia memegangnya dengan satu tangan, memutarnya sebentar, lalu menatap Agus tepat di mata. Ini alat yang kau pakai untuk melukai rakyat kecil. Suaranya berat, jelas, dan memotong udara seperti pedang. Sebelum Agus sempat menjawab, tongkat itu diayunkan keras, menghantam sisi tubuh Agus. Hantaman itu membuat tubuh kekar Agus terhuyung, lalu tersungkur ke aspal. Napasnya tercekat, wajahnya meringis menahan sakit. Kerumunan warga yang sedari tadi hanya diam kini bergemuruh. Sorak kagum mulai terdengar. Ada yang bersiul, ada yang berteriak mendukung. Di tengah riuh itu, Jenderal Hartono menoleh pada Kirana yang masih duduk di aspal. Tatapannya mantap, namun suaranya tetap memberi ruang bagi Kirana untuk mengambil keputusan. Sekarang giliranmu. Bakar motornya, biar impas, ujarnya lantang. Kalimat itu langsung membuat warga semakin bersemangat, seakan mereka sedang menyaksikan keadilan yang selama ini hanya jadi mimpi. Kirana menatap Jenderal Hartono, lalu mengalihkan pandangannya pada motor dinas Agus yang terparkir tak jauh dari situ. Perlahan, ia bangkit. Meskipun tubuhnya masih sakit, dengan dibantu beberapa warga yang memberikan pemantik, ia berjalan terhuyung ke arah motor polisi itu. Dengan tangan gemetar namun tatapan yang membara, ia menyulut api di tangki motor itu. Dalam hitungan detik, kobaran api menjilat ket dan logam, persis seperti yang terjadi pada NMAX hitamnya. Sorak-sorai warga memuncak. Ponsel-ponsel terangkat, merekam momen pembalikan keadaan ini. Dan di tengah api yang membara, Kirana berdiri tegak. Sementara Agus hanya bisa terduduk lemas, menjadi saksi bahwa kekuasaan yang disalahgunakan pada akhirnya bisa dipatahkan di hadapan rakyat. Api yang melahap motor dinas Agus masih berkobar ketika Jenderal Hartono mengangkat tangannya, memberi isyarat tegas ke arah seberang jalan. Dari kejauhan, beberapa prajurit TNI berseragam loreng bergerak cepat mendekat. Langkah mereka serempak dan penuh wibawa. Warga yang melihat mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa situasi ini akan berakhir lebih dari sekadar pembakaran motor. Sorot mata Jenderal Hartono tak lepas dari Agus dan rekan-rekannya, memastikan mereka tahu bahwa permainan mereka sudah tamat. Dalam hitungan detik, para prajurit TNI itu tiba di lokasi. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengamankan Agus, memelintir tangannya ke belakang, dan menguncinya dengan borgol besi yang mengilap di bawah sinar matahari. Rekan-rekan polisi yang tadinya berdiri santai ikut terjepit dalam pengepungan, wajah-wajah yang sebelumnya penuh tawa kini berubah pucat pasi. Tidak ada perlawanan berarti. Hanya tatapan terkejut dan tubuh yang pasrah pada kekuatan yang jauh lebih besar. Sorakan warga pun pecah. Kali ini bukan sekadar kagum, tapi juga lega. Mereka menyaksikan langsung momen langka ketika aparat yang biasanya tak tersentuh hukum kini digelandang seperti pelaku kejahatan biasa. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam setiap detik kejadian itu. Rekaman ini akan menjadi bukti kuat, memastikan bahwa perbuatan keji yang dilakukan di siang bolong ini tidak bisa dihapus atau diputarbalikkan. Di sela-sela kerumunan, ada yang berteriak lantang, inilah yang seharusnya terjadi dari dulu.
Agus hanya bisa menunduk. Rahangnya mengeras menahan malu dan marah. Borgol di pergelangan tangannya terasa berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol bahwa kekuasaan yang ia salah gunakan telah dicabut di depan umum. Jenderal Hartono berdiri tegak, matanya mengawasi seluruh proses, memastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Saat itu, seluruh warga di tempat itu tahu bahwa siang ini mereka baru saja menjadi saksi sejarah. Saksi bahwa ketika hukum ditegakkan dengan benar, seragam tidak lagi menjadi tameng bagi kejahatan. Setelah memastikan Agus dan rekan-rekannya dibawa pergi dalam pengawalan ketat, Jenderal Hartono berbalik dan menghampiri Kirana yang masih duduk di tepi jalan. Ia merunduk, menatap wajah perempuan itu yang pucat dan dipenuhi luka, lalu berkata dengan nada tegas namun menenangkan, "Kamu ikut saya sekarang. Kita pastikan kamu dapat perawatan." Tangan kokohnya membantu Kirana berdiri, menopang tubuhnya yang masih lemah. Warga membelah jalan, menyisihkan diri saat mereka berjalan menuju mobil dinas TNI yang menunggu tak jauh dari lokasi. Perjalanan menuju rumah sakit berlangsung dalam suasana hening, hanya diiringi suara mesin kendaraan yang melaju stabil. Namun di tengah hening itu, Jenderal Hartono memecah keheningan dengan ucapannya yang penuh kepastian. Kasus ini tidak akan berhenti di sini. Semua akan dibawa ke meja hukum, dan mereka akan membayar perbuatannya. Kalimat itu diucapkan tanpa keraguan, dengan nada seorang pemimpin yang terbiasa menepati janji. Kirana yang sedari tadi hanya memandang keluar jendela, akhirnya teringat kembali tujuan awalnya. "Pak Jenderal, ibu saya di rumah sakit." Jenderal Hartono mengangguk. "Kita ke sana. Semuanya akan baik-baik saja." Setibanya di rumah sakit, Jenderal Hartono tidak hanya menyerahkan Kirana pada tim medis lalu pergi. Ia memastikan setiap prosedur berjalan cepat, dari pemeriksaan luka, pembersihan darah di wajah, hingga memastikan dokter memberikan laporan medis yang kelak akan menjadi bukti hukum. Ia juga menggunakan pengaruhnya untuk memastikan ibu Kirana mendapatkan penanganan terbaik. Kirana melihat keseriusan itu dan mulai memahami bahwa pria ini bukan hanya datang sebagai penolong sementara, tapi juga sebagai pelindung yang memastikan keadilan berjalan hingga tuntas. Meski tubuhnya masih terasa lemah dan hatinya masih cemas, Kirana perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya yang sebelumnya penuh rasa sakit kini mulai memancarkan keberanian. Ia tahu, hari itu ia bukan sekedar korban yang selamat dari kebiadaban, tapi juga saksi hidup bahwa keadilan masih bisa berdiri tegak di negeri ini selama ada orang-orang berani yang mau melawannya. Dan di dalam hatinya, ia bertekad bahwa pengalaman ini akan menjadi pengingat abadi bahwa harga diri dan kebenaran tidak boleh tunduk